Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Finsa dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 pada pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba nanti sebelum menyimak videonya, kalian siapkan dulu buku temanya dan buku catatannya ya. Nah, pada pembelajaran kedua, kita sudah belajar tentang kebijakan para penjajah, yaitu kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Masih ingat kan kebijakannya apa aja? Nah, berbagai kebijakan pemerintah kolonial itu telah menyengsarakan membuat menderita rakyat Indonesia. Jadi salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apa sih sistem tanam paksa itu? Nah, apa juga pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Yuk kita lihat teksnya. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sistem tanam paksa pemerintahan Belanda ini dikenalkan pada saat kepemimpinan Johannes van den Bosch. Ya, diingat-ingat pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Nah, sistem tanam paksa pertama kali itu dikenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Nah, di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Nah, apa itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa itu, pada saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jadi hasil kopinya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial secara paksa. Nah, sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Itu di Sumatera Barat ya anak-anak. Menanam kopi. Nah, kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Nah, adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Lalu di Minahasa juga kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Jadi masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk mengembalikan hasil tanamannya seperti kopi, lalu lada, lalu kelapa kepada pemerintah Belanda. Nah, selama pelaksanaan tanam paksa ini banyak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia menderita. Nah, apa saja penyimpangannya? Yang pertama yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Jadi, ekspor itu melebihi batasannya, sehingga semua tanaman itu rata-rata diekspor, tidak dikonsumsi sendiri. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Jadi mereka itu fokus dengan tanaman ekspornya, sehingga tanamannya sendiri itu tidak diurusi. Lalu yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah
harus bekerja melebihi setengah tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali pada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Jadi rakyat itu kan sudah membayar pajak ya, sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Tetapi rakyat tidak memperoleh apa-apa ketika kelebihan hasil panen. Yang keenam yaitu kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Jadi jika panen itu gagal, maka yang bertanggung jawab itu rakyat atau petani. Jadi itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Padahal itu tanahnya sendiri harus pajak, lalu jika gagal panennya, maka itu tanggung jawab rakyat atau petani itu sendiri. Nah, akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut, banyak tanah terbengkalai sehingga panen itu gagal. Lalu rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, lalu kelaparan melanda, yaitu di Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Nah, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan Belanda di Indonesia, terbentuklah aksi penentangan. Nah, berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli ya. Berarti ada pihak Belanda ternyata yang menentang sistem tanam paksa ini. Nah, namanya yaitu Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Nah, Douwe Dekker ini menentang tanam paksa melalui buku. Nah, bukunya berjudul Max Havelaar. Nah, Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat dari rakyat Indonesia. Nah, di dalam bukunya itu dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi kebaikan bangsa Indonesia. Nah, langkah-langkah itu yang pertama di situ ada pendidikan atau edukasi ya, melalui pendidikan berarti sekolah-sekolah gitu ya. Lalu yang kedua membangun saluran pengairan atau irigasi. Lalu yang ketiga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, pada pembelajaran 1 kita sudah belajar ya, bahwa yang pertama kali mendarat di Indonesia para penjajah yaitu bangsa Portugis pada tahun 1511. Nah, karena kedatangan Portugis itu, masyarakat Indonesia sangat menderita karena mereka itu memonopoli perdagangan Indonesia. Jadi karena itu Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Nah, yang pertama perlawanan di Aceh yaitu oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, lalu Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Iskandar Muda.
Nah, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Nah, pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Setelah Aceh, perlawanan juga terjadi di Ternate ya. Nah, yang di Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis itu terdesak. Nah, setelah Sultan Hairun, lalu perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra dari Sultan Hairun. Nah, pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur sampai tahun 1975. Jadi Portugis itu dapat diusir pada saat dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, itu di Ternate ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui perlawanan terhadap Portugis itu ada 2 di Aceh dan di Ternate. Nah, sekarang kita akan belajar peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Di situ ada perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, lalu Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu ada Patimura dari Maluku. Lalu perlawanan dari Sumatera Utara oleh Sisingamangaraja, lalu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, lalu Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Nah, itu perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ya, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tugasnya, soal evaluasinya itu dikerjakan. Terima kasih, tetap semangat belajar dan tetap sehat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.